Selamat pagi anak-anak nih semua. Selamat datang kembali dalam pembelajaran daring kita. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut materi untuk pembelajaran hari ini, kita mau review kembali materi pada minggu yang lalu ya, yaitu masih mengenai letak geografis Indonesia. Ya, pada minggu yang lalu kita belajar mengenai letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis Indonesia? Ya, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Sekali lagi ya nak, yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, pada letak geografis kita akan membahas mengenai batas wilayah. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu minggu yang lalu sudah dipelajari ya. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian untuk sebelah utara, Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Nah, lalu sebelah barat apa, Miss? Iya, Samudra Hindia. Nah, sebelah selatan Australia, Samudra Hindia, Laut Arafuru, dan lainnya. Oke anak-anak, semakin ingat ya mengenai letak geografis Indonesia ya nak, mengenai batas wilayah sebelah timur, utara, barat, dan selatan. Oke, next. Nah, lalu tadi kita sudah bahas review kembali mengenai letak geografis. Nah, lalu bagaimana letak astronomis Indonesia? Masihkah kamu ingat? Iya, apa yang dimaksud letak astronomis? Adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur? Ya, coba kamu perhatikan peta ini. Yang dimaksud dengan garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Inilah dia, garis lintang. Ini juga garis lintang. Bumi itu kan bulat, jadi kalau ini diteruskan terus akan membentuk lingkaran. Oke, lalu garis bujur apa? Ya, sebaliknya, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Seperti ini dia. Iya, dari atas ini garis bujur ini ya nak. Oke, jadi dapat kita simpulkan letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat lintang bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke. Next. Nah, lalu kita akan bahas kembali mengenai kondisi geografis Indonesia. Kemarin kamu memiliki tugas ya nak untuk ini. Coba perhatikan, ini Miss bahas ulang. Ini pulau apa? Iya, Pulau Sumatera. Merupakan salah satu pulau yang terbesar di Indonesia. Ada berapa pulau yang terbesar di Indonesia? Ada 5. Apa saja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Itu harus kamu ingat ya nak. Oke, untuk Sumatera batas wilayahnya bagian utara Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Bagian timur selatan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Untuk barat Samudra Hindia, selatan Sunda, dan Pulau Jawa. Nah, bagaimana keadaan alam di Sumatera Utara? Yaitu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Nah, Miss mau tanya, kita yang tinggal di Kota Pematang Siantar berada di pulau mana? Oke. Iya, benar ya, di Pulau Sumatera. Iya, jadi kita tinggal di daerah Pulau Sumatera ini. Nah, untuk lebih spesifiknya di mana titiknya, boleh dibantu dengan melihat GPS ya. Oke, kemudian untuk Pulau Jawa, batas wilayahnya bagian utara Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, timur Selat Bali dan Pulau Bali, bagian barat Selat Sunda, selatan Samudra Hindia. Nah, keadaan alamnya juga ada ya, danau, ada juga beberapa sungai. Oke.
Nah, kemudian ini pulau apa? Iya, kalau kita melihat pulau-pulau besar di Indonesia, melihat petanya saja kita harus sudah tahu ini pulau apa. Ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, bagaimana batas wilayahnya? Iya, bagian utara Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok ya, berbatasan dengan negara tetangga. Kemudian bagian timur Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Bagian barat Laut Natuna dan Pulau Sumatera ya. Berarti ini berbatasan dengan Pulau Sumatera. Oke, selatan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Bagaimana keadaan alam di Pulau Kalimantan? Ya, ada juga sungai ya, Sungai Kapuas, Danau Bangka, Gunung Raya, dan Kinabalu. Nah, seterusnya, lihat ini gambar pulau apa nak? Iya, Pulau Sulawesi yang dia mirip dengan seperti huruf K ya, yaitu Pulau Sulawesi. Nah, kita lihat batas wilayah di Pulau Sulawesi, bagian utara Laut Sulawesi dan Filipina, timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku, bagian barat Selat Makassar dan Pulau Kalimantan, kemudian bagian selatannya Laut Flores. Nah, keadaan alamnya juga ada beberapa sungai terdapat di sana, juga gunung ya nak. Oke, selanjutnya adalah Pulau Bali Nusa Tenggara ya, Pulau Bali Nusa Tenggara. Di sini batas wilayahnya adalah Laut Bali, Laut Flores, Pulau Sulawesi, timur-timur, juga Pulau Jawa dan Samudra Hindia. Keadaan alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini Sungai Petani, Danau Batu, dan Gunung Rinjani. Nah, kemudian adalah Pulau Papua. Nah, apakah Bali ini termasuk juga merupakan pulau terbesar di Indonesia? Iya, termasuk pulau besar, tapi belum terhitung yang paling besar ya. Yang paling besar itu ada 5 tadi, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kemudian di Papua, untuk batasnya utara Samudra Pasifik, timur negara Papua Nugini. Ya, Papua Nugini itu bukan wilayah Indonesia lagi ya. Ya, itu sudah merupakan negara tetangga. Lalu barat ada juga kepulauannya, lalu selatan Laut Afrafura, dan keadaan alam di sana juga terdapat sungai dan beberapa gunung juga. Nah, kita sudah review tadi materi minggu lalu, maka saat ini kita akan lanjutkan kembali materi masih dengan mengenai geografis Indonesia, tapi kali ini kita membahas karakteristik geografis Indonesia. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Apa itu peta? Ya, tadi kita bisa menunjukkan pulau-pulau besar di Indonesia itu adalah dalam bentuk peta. Nah, pasti kamu sudah tidak asing lagi dengan peta ya, pasti sudah sering melihat peta seperti itu ya, melihat dalam buku ataupun di internet atau media sosial. Nah, sekarang mau tanya, apa itu peta? Oke, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, terdapat 2 macam peta, yaitu peta umum. Apa itu yang dimaksud dengan peta umum? Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Nah, contohnya yaitu peta peta geografis Indonesia, letak geografis Indonesia. Itu kan bicara secara umum, yaitu Indonesia. Lalu peta khusus, apa yang dimaksud dengan peta khusus? Ya, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya, kita ambil suatu daerah Pulau Sumatera. Nah, itu kan sudah khusus membahas tentang Pulau Sumatera. Seperti itu. Nah, coba lihat ini, peta kepadatan penduduk di Indonesia menurut Provinsi 2010. Nah, peta kepadatan penduduk di Indonesia ini menunjukkan banyaknya penduduk di Indonesia ini merupakan termasuk jenis peta apa? Ya, ini termasuk jenis peta khusus karena dia khusus membahas tentang kepadatan penduduk. Jadi ini termasuk peta khusus ya. Oke, bisa kita lihat di sini diberikan tanda kepadatan penduduk orang per kilometer. Kalau yang hijau ini lebih kecil dari 10, yang lebih muda 10 sampai 49,
dan seterusnya ya. Kita lihat di sini banyaknya penduduk ya. Ini diambil rata-ratanya seperti itu. Oke. Selanjutnya, nih, Miss berikan kamu tugas untuk mengerjakan tabel ini. Kamu perhatikan. Nah, tadi kan sudah Miss tunjukkan peta tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, sekarang coba kamu perhatikan tabel ini. Nah, dari tabel ini coba perhatikan bahwasannya ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama sampai dengan pertanyaan kelima. Nah, kalau kamu kurang jelas melihat pertanyaan ini, kamu boleh buka halaman buku tematik kamu halaman 77. Kamu boleh salin peta ini, kamu boleh salin tabel ini ke dalam buku catatan IPS kamu, lalu kamu berikan jawaban atas pertanyaan dari 5 pertanyaan ini. Tematik halaman 50, tematik halaman 77 ya nak. Iya, bisa kamu lihat nanti di buku tematik halaman 77. Oke anak-anak Miss, kita lanjut ya. Nah, peta persebaran suku di Indonesia ini juga merupakan bagian dari peta khusus ya, karena membahas mengenai persebaran suku di Indonesia. Seperti kita lihat diambil garis besarnya ya. Ini tadi pulau apa? Iya, ini adalah Pulau Sumatera. Suku-suku di Pulau Sumatera yaitu suku Aceh, Batak, Minang, Melayu. Itu secara garis besarnya ya. Ada nggak Miss di luar ini suku di Sumatera? Ada, tapi ini secara garis besarnya. Suku asal di daerah Sumatera seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat ini. Apa ini nak? Iya, Pulau Jawa. Iya, dari sini kita harus bisa lihat ya. Pulau-pulau besar yang mana aja tadi itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, lalu kalau di Pulau Sumatera, apa aja sukunya? Suku Betawi, Jawa, Sunda, Tengger, Baduy. Lalu suku-suku di Pulau Bali, kalau kita lihat di sini juga Bali dijelaskan bahwasannya suku Riung, suku Sika, Solor, Sawu, Sumba, dan lainnya. Lalu di Pulau Papua, kita lihat di sini ada beberapa suku juga, suku Amume, Arfak, Asma, Bauji, Dani, dan lain-lainnya. Lalu di sini di Kepulauan Maluku, nih Kepulauan Maluku, suku apa aja itu? Suku Maba, Manglu, Manipa, Sawai, Wanyoli. Lalu suku di Pulau Sulawesi, apa saja itu? Suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, Bentong. Lalu yang terakhir adalah suku-suku di Pulau Kalimantan, suku Kutai, Banjar, Berau, Bajau, Pasir, Benua. Nah, terdapat banyak sekali persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Coba perhatikan untuk Pulau Sumatera. Nah, di sini dibuat lebih rinci. Gunung apa yang terdapat di sana? Leuser, Kerinci. Sungainya Musi, Asahan. Memiliki cukup banyak hutan hujan dan hutan gambut. Kemudian flora yang terdapat di sana apa? Bungong, Jompa, Kenanga. Faunanya gajah, orangutan, harimau. Kemudian di Pulau Jawa, apa yang terdapat di sana? Gunungnya adalah Semeru, Merapi, lalu sungainya Bengawan, Solo, Citarum. Nah, ciri khasnya yaitu banyak hutan hujan dan terdapat padang rumput kering di Jawa Timur. Nah, kemudian floranya salak condet, gandaria. Faunanya banteng, ayam berkisar. Nah, kemudian di Pulau Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Kayahan, dan Barito. Kemudian sebagian besar wilayah ditutupi dengan hutan hujan. Anak-anak Miss, sekarang kita masuk ke tugas 2.
Tuliskanlah kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Pulau Sulawesi dan Papua. Nah, kamu bisa buat bentuk seperti tabel sebelumnya ya. Iya, tadi sudah diberikan contoh untuk beberapa pulau. Nah, kamu sekarang buat untuk Pulau Sulawesi, apa saja gunung yang terdapat di sana, atau sungai-sungai yang terdapat di sana, atau danau. Terus tuliskan juga ciri khasnya, apa saja flora dan fauna yang ada di sana. Begitu juga untuk Pulau Papua ya, kamu buat dengan lengkap ya. Kamu buat dalam buku catatan IPS kamu, ditulis dengan rapi ya nak, supaya nanti bisa Miss baca dan kamu bisa mendapat nilai yang bagus kalau jawabannya benar dan tulisannya juga rapi. Oke. Oke anak-anak Miss, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada hari ini ada 2 tugas untuk IPS, silakan kamu kerjakan dengan baik dan benar. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya buat anak-anak Miss. Oke, selamat pagi.